breeze to run me. I'ma let it go, just let it be. Why don't you be? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Austriansyah. Kali ini kita akan membahas tentang permasalahan dan solusi pengelolaan sumber daya alam. Bagaimanakah permasalahan dan solusi pengelolaan sumber daya alam? Yuk simak video berikut ini. Beberapa permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai berikut. Yang pertama, masalah kebijakan atau peraturan pengelolaan sumber daya alam. Selama ini, masalah utama yang paling menghambat dalam pengembangan sumber daya alam daerah adalah adanya kebijakan pengelolaan sumber daya alam secara terpusat. Walaupun pada awalnya, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meratakan hasil-hasil pembangunan sehingga daerah yang kaya sumber daya alam dapat memberikan subsidi kepada daerah yang miskin sumber daya alam. Namun, pada kenyataannya, banyak daerah yang merasa tidak puas dan menuntut adanya pembagian hasil secara adil dan proporsional. Yang kedua, masalah ketersediaan dan kelangkaan sumber daya alam. Meningkatnya kebutuhan manusia akibat pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu faktor penting mengapa usaha-usaha untuk mengatasi kelangkaan sumber daya menjadi sangat penting. Kemampuan daerah dalam mengatasi kelangkaan sumber daya merupakan salah satu upaya penting dan strategis menuju ke pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup yang sangat menonjol adalah sebagai berikut. Pertama, deforestasi, yaitu penebangan hutan yang berlebihan dapat mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Kedua, overfishing. Penangkapan ikan yang berlebihan dapat mengancam kelangsungan hidup beberapa spesies dan merusak ekosistem laut. Ketiga, degradasi tanah. Penggunaan tanah yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan erosi tanah, penurunan kesuburan, dan hilangnya lahan pertanian. Keempat, pencemaran. Limbah industri dan domestik yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari air dan udara, membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. Kelima, perubahan iklim. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil menyebabkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim global. Dan yang keempat, masalah penguasaan teknologi dalam penggunaan sumber daya alam. Penggunaan sumber daya alam dan peranan yang dimainkannya dalam meningkatkan standar hidup tergantung antara lain pada bentuk penyesuaian diri manusia atas alam sekitarnya, yaitu perubahan teknologi. Seperti halnya di negara-negara sedang berkembang, umumnya sumber-sumber daya alam belum banyak digunakan karena kurangnya pengetahuan teknologi. Adapun solusi dari permasalahan pengelolaan sumber daya alam ini sebagai berikut. Yang pertama, konservasi dan restorasi. Konservasi dan restorasi dapat dilakukan dengan melindungi habitat alami dan mengembalikan ekosistem yang terdegradasi untuk mempertahankan keanekaragaman hayati. Yang kedua, regulasi yang ketat. Menerapkan kebijakan dan regulasi yang ketat terkait eksploitasi sumber daya alam untuk memastikan pengelolaan yang berkelanjutan. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Pendidikan dan kesadaran masyarakat dilakukan dengan cara meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian sumber daya alam dan dampak dari perilaku konsumtif yang tidak berkelanjutan. Yang keempat, pemanfaatan teknologi hijau. Pemanfaatan teknologi hijau dapat dilakukan yaitu mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak eksploitasi sumber daya alam, termasuk sumber energi terbarukan. Yang kelima, partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam agar kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Yang keenam, pengembangan ekonomi berkelanjutan. Pengembangan ekonomi berkelanjutan
dapat mendorong model ekonomi yang memperhitungkan aspek lingkungan untuk menghindari eksploitasi yang merugikan sumber daya alam. Yang ketujuh, penelitian dan inovasi. Penelitian dan inovasi dilakukan untuk mengembangkan solusi inovatif dalam pengelolaan sumber daya alam dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang kedelapan, kerjasama internasional. Kerjasama internasional dapat dilakukan dengan menggalang kerjasama global dalam pelestarian sumber daya alam, terutama mengenai isu-isu lintas batas seperti perubahan iklim dan konservasi lautan. Baiklah, demikianlah video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.